Halo semuanya, Rahmat Ababil, Halo semuanya. juara berapa tuh? Hampir juara Suci 5. Hampir juara Suci 5, kalah sama Rigen. Karir bagusan lu. Iya kan? Sama lah. Sama lah ya. Sama semua. Kan yang dapet sama. sinetron lu? Iya, tapi sama. Sekarang ya kan juga di MLI. Oh iya, sama lah. Main sinetron habis itu. Habis itu beli mobil. Alhamdulillah. Luar biasa. Beli rumah. Alhamdulillah. Padahal dulu materinya soal mandi aja tetangga bisa denger. Iya betul. Gara-gara apa WC-nya cuman pakai triplek. Sekat-sekat doang soalnya. Terus kalau mandi tetangga bisa denger. Kalau mandi dengar, jadi yang sebelah tuh kalau ada yang nyanyi ya kita tahu lah, bisa sealbum kadang-kadang. Sampai apal. Iya sampai apa loh, kalau misalnya mbak ini nyanyinya lagu ini nih, Eh, kalau kakak yang ini nyanyinya lagu ini. sampai kayak gitu. Iya sampai kayak gitu. Wah, Mbak Yuni nih, waduh pasti UAPY gitu. Serius. Iya karena udah keseringan gitu, kita udah saling tahu lah. Tapi jadi lo bisa denger tetangga lo lagi mandi sambil nyanyi kan? Kalau kenapa tetangga itu nyanyiin lagu yang sama tiap kali dia mandi? Karena emang itu kan lingkungan pabrik tahu ya. Hmm. Jadi emang mereka tuh supaya ngilangin kebosanannya nyanyi ke bawah-bawah sampai ke kamar mandi gitu. Kadang-kadang keras-kerasan aja gitu. Kalau kita keganggu sama dia, ya kita juga kadang-kadang ikut nyanyi juga gitu. Gua lah nyanyi lagu Noah, dia IWPY gitu. Cuman kalau dia mandi terus lagunya sama apa nggak bosen? Enggak mungkin lagu favorit kali ya. Jadi itu mulu yang dinyanyiin. Jadi ada lagu playlist buat mandi. Iya, lagu playlist. Ini kalau buat mandi enaknya ini. Iya, betul. Kalau lu lagunya Noah. Noah mulu pasti. Jadi sambil mandi sambil nyanyi Noah. Sama-sama lagu Noah. Tapi karena kan gua kan tahu banyak lagu Noah gitu. Ya, jadi tiap mandi ganti-ganti lagunya, nggak kayak yang sebelah gitu. Beda-beda. Beda-beda selalu. Misalnya hari ini di belakangku, besok tak bisakah gitu. Ganti-ganti seru. Iya. Oke, kalau mandi apa dulu yang disabunin? Mandi sampo dulu sih biasanya. Bukan nggak badan dulu? Enggak, sampo dulu, badan, habis itu gosok gigi, cuci muka. Gitu. Gosok gigi sambil mandi? Sambil mandi. Oh nggak di wastafel gosok. Kalau gua kan biasa habis mandi nih. Oh iya. Terus itu gosok gigi di wastafel. Gitu. Nggak ada wastafel di sana. Nggak ada wastafel. Itu pun baknya tuh nyambung sama yang sebelah, Bang. Maksudnya gimana tuh? Jadi ini kan disekat, tapi bak ini satu. Oh gitu. jadi di ujung sekatnya itu ada bak? Iya, ada bak. Yang menyambung dari satu ruangan ke ruangan lain. Makanya kalau gini kadang-kadang ini kok sikat gigi siapa yang sebelah. Dia bisa Dia bisa masuk ke sini gitu. Barang-barang yang dari sebelah tuh masuk ke sini. Gila. Dulu itu lo suka cerita debt collector datang. Wah, debt collector. Aduh. Itu ke rumah. Gara-gara bokap utang ya waktu itu. Ya? Terlilit utang karena usaha. Dan gue juga denger nih pas di backstage Suci nih. Ini kita kalau bikin video di tempat gue, kita ngomong-ngomong aja. Yeah. Nanti begitu selesai, ada bagian yang mau lo angkat, diangkat aja. Gitu maksudnya, bang nih kayaknya yang tadi mendingan jangan deh gitu. Soalnya video Andovida Lopez 2,5 jam sama dia banyak banget yang mau dicabutin sama dia. Gue takut ini, gue takut itu, gue takut ini. Sisanya 1 jam 50. Hah? 1 jam 54. Jadi setengah jam itu dia takut. Oh. Ya, tapi nggak apa-apa kan. Mungkin ada yang emang nggak bisa diomongin kan. Nanti lo bilang aja. Ini gue ngalor ngidul aja. Oke. Waktu di backstage Suci yang kemarin itu yang pas lo menang itu Suci 5. Suci 5. Bokap lo datang, sempat ada omongan bokap lo sampai susah datang karena takut ketika kamera nyorot ke bokap lo, debt collector tahu, oh ada dia nih. Iya, saking dicarinya. Iya itu dia. Oh gitu. Takut, wah anaknya jadi artis, udah bisa nih sekarang bayar utang gitu. Takutnya gitu. Jadi makanya dia nggak mau datang ke situ. Akhirnya dikasih alasan kalau misalnya datang bilang aja orang masih kompetisi belum menang gitu, makanya minta doain sama debt collector supaya menang gitu. Doain aja Pak, kalau menang pasti saya ganti gitu. Akhirnya pas menang diganti. Pas menang diganti setengah. Oh, sekarang utang udah nggak ada. Udah tidak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah, berkat Suci ya, berkat stand up berkat comedy stand up lo. comedy, Udah nggak diteror debt collector. Dulu sampai 10. 10 debt collector. Iya 10 sampai gua tuh kenapa hidup gua tuh selalu terjadwal gitu Bang, kayaknya Bang, kayak ngelihat mbak ini. Kalau debt collector tuh misalnya hari ini si ini, Mas ini biasanya badannya keker gitu. Kadang-kadang sampai nangis-nangis orang tua gitu, dan kita juga nggak bisa apa-apa kan.
nggak bisa ngebantuin apa-apa. Makanya ya di Suci itu waktu itu bela-belain nggak tidur gitu, karena ya emang tujuannya buat meringankan beban orang tua lah gitu. Saat itu tuh sulit banget. Saking segitunya ya. Sampai dulu waktu kelas 2 tuh udah ikut lomba-lomba stand up tuh Bang dulu. Ikut lomba-lomba 2 SMA? Kelas 2 SMA. Jadi orang ngelihat gua di sekolah pakai HP bagus tuh sebenarnya bukan karena gua orang kaya, sebenarnya karena menang lomba stand up dapat HP. Lomba stand up dapat laptop dijual buat bayar utang. Utangnya kalau boleh tahu berapa waktu saat itu? Waktu saat itu 70 jutaan itu. Buat lo saat itu gede banget kali ya? Gede banget itu, ya. Nggak kebayang bayarnya gimana? Iya, pasti. Aduh ini kalau misalnya kerja UMR ya minimal mah udah berapa tahun lah itu. Iya. Begitu stand up sekali job 85 juta. Waduh, amin aja kita aminin dulu. Luar biasa. Nanti insya Allah luar biasa. Gue tertarik ngelihat YouTube lo, ya kan? Gue nontonin YouTube lo, di situ lo beda banget di YouTube lo dibanding channel-channel lain. Karena di sana lo kayaknya sih satu-satunya YouTube channel di Indonesia yang ngomongin soal pengalaman tawuran. Iya. Emang bener lo suka tawuran dulu? Gue tuh sebenarnya ya, gue tuh orangnya penakut. Gue tuh orangnya penakut, tapi karena emang terpaksa pergaulan gua orang-orang yang selon, orang-orang yang berani, ya kita nggak bisa gitu jadi penakut di lingkungan yang orang-orang yang selon. Mau nggak mau kita harus membaur kan, kalau nggak kita nggak punya teman. Nah waktu kelas 1 tuh ikut tuh, itu kapok itu, nggak mau ikut lagi. Bodo amat lah, nggak punya teman lah daripada nanti nyawa hilang kan. Iya. Tapi setelah 2014 Bang Radit komentarin saya tidak punya persona. Akhirnya saya ikut tawuran lagi untuk menggali. Tunggu. Kapan? 2014. 2014 itu kita ketemu nih. Iya. Di mana? Di audisi. Audisi mana? Audisi Suci 4. Oh iya? Audisi Suci 4. Di Jakarta. Di Jakarta. Oke, ini ketemu. Lo audisi nih. Gue masih kelas 2, Bang, enggak salah. Kelas 2. Gue audisi, gue stand up tuh. Materinya apa? Materinya tentang apa namanya? Lawan arah tuh dulu masih pakai lawan arah. Motor ya? Oh iya, gue inget motor. Itu materinya masih random kan, tapi sebenarnya lucu-lucu aja tuh. Iya, sebenarnya. Terus dikomentarin panjang, wah dapat kayaknya nih kalau lama gini nih. Sama gua? Iya. Oh, gua komentar apa? Iya, panjang katanya. Ya gua kalau merem, gua mah bisa ngebayangin lu awe. Dalam hati gua, ya enggak usah merem nonton gua gitu. Sampai protes gitu. Iya. Kenapa nonton stand up merem sih? Iya, misalnya ya gitu. Iya gitu. Udah tegang-tegang soalnya. Iya, gue merem, gue masih bisa ngebayangin lu iyam gitu. Lu masih belum punya warna gitu. Oh, belum persona? Iya, persona gitu. Abis itu, aduh dapet kayak. Nggak apa-apa, gue udah tapi nggak ditelepon, nggak apa-apa dah. Gue bisa bangga gitu, bawa hasil. Ternyata untuk tahun ini kayaknya belum deh gitu. Itu Om Indra apa gue yang ngomong? Om Indro. Terus habis itu iya, habis Bang Radit setuju. Habis itu ya udah keluar. Kesel dong sama gue dong? Enggak sih, enggak kesel sih. Ya kesel juga nggak apa-apa sih. Enggak kesel, maksudnya kayak kalau gue kan ini kan secara fair ya, nggak diterimanya. Kecuali kalau misalnya nggak diterimanya gara-gara apa mah gitu. Gara-gara Ramit lu pernah bacok adek gue. Enggak, jangan kayak gitu. Gue keluar, gue mikir apa ya, anjir, masa gue harus punya sesuatu yang melekat sama diri gue. Gue juga ngerasa materi gue lucu doang gitu, agak melekat. Yang ini yang punya Rahmat ya materinya. Nah abis itu gue mikir, gue pulang ke rumah tuh nggak bisa tidur gue tuh. Pulang ke rumah nggak bisa tidur. Karena debt collector? Bukan. Karena ini. Oh, iya. Waktu itu hari Minggu, jadi nggak ada jadwal debt collector. Lagi pada libur. Nggak ada. Biasanya dia weekday datangnya. Terus? Abis itu gue mikir, gue tengah malam tuh di atas loteng pabrik tahu tuh. Loteng pabrik? Di tempat gue merenung tuh Bang, nyari materi. Gue liatin suci-suci sebelumnya. Zawin, gue terinspirasi pertama dari Zawin sih. Pesantren. Zawin anak pesantren. Kalau Zawin anak pesantren, background pendidikannya dia anak pesantren bisa dibawain ke panggung. Gue juga bisa nih STM nih. Tapi gimana caranya gue supaya mendalami banget karakter STM ini. Akhirnya gue kembali ke jalur lagi gara-gara Bang Radit. Ikut tawuran gara-gara gue. Demi persona ya. Waduh, maaf lo buat semua orang lo. Yang apa namanya jadi musuhnya Ramit loh. Gara-gara gue loh. Cuman waktu itu lo tahu persona itu apa yang gue bicarakan itu lo tahu. Tahu, gitu. Gue tahu kayaknya ini nih yang dimaksud Bang Radit gitu. Maksudnya. Gue udah waktu dikomentarin gue udah mikir
gue ada beberapa materi STM kan, gue pengen bilang, saya juga ada bang yang dekat sama diri saya STM, cuma waktu itu daripada nanti gagal lagi kan, ya udah mendingan disimpan aja. Pinter banget sih, bagus banget. Oke, ini menarik banget nih. Akhirnya lu tawuran, padahal sebenarnya bukan anak tawuran. Bukan anak tawuran, gue tuh sebenarnya cemen sebenarnya. Gue tawuran untuk mendalami persona. Gue tawuran sekali, kapok gara-gara kena ini gue nih, gue ikut teman gue. Oh ini tuh ada bekasnya loh itu. Karena waktu itu kenapa nih, kena samurai apa nggak salah nih, nangkis. Terus nangkis gitu? Iya, habis itu kapok, ya pas gue mendalami lagi stand up, ternyata stand up butuh persona, ya gue balik lagi, walaupun sekolah gue waktu itu nggak tawuran lagi tuh sekolah gue. Akhirnya gue ikut bang, gue bursa transfer bang waktu itu bang. Oh gitu? Pemain bursa transfer. Jadi sekolah lain? Iya, jadi gue gabung ke sekolah lain, ngikut gitu. Untuk memperkuat squad. Ikut untuk mendalami persona, karena kelas 2 kan tuh. Kenapa emang kalau kelas 2? Maksudnya kelas 2 masih ada waktu lah gue untuk bisa mendalami tawuran. Iya, persona STM ini. Tapi kenapa nggak di sekolah lo? Emang lagi sepi tawurannya? Waktu itu angkatan gue, karena kan kelas 1 tuh masih ada kakak kelas gue yang doyan tuh. Pas udah kelas 2, kelas 3-nya udah lulus, udah nggak ada lagi tuh. Sekolah gue ayam sayur kan. Udah nggak harum lagi namanya, ibaratnya gitulah, nggak harum lagi. Jadi gue gabung ke teman SMP gue. Lu sekolah juga, sekolah berandal gitu. Gue ikut deh, gue bilang, lah lu bukannya takut ya? Lu terakhir itu yang kena inian nih, lu bukannya kapok ya? Enggak, ini ya urusannya masa depan. Karena gue pengen mendalami persona gitu, persona STM. Terus ikutlah? Ikut. Nah itu ikut pertama kalinya dan aduh. Emang cara orang nyari musuh tuh gimana? Nih semua yang nonton jangan tawuran ya, tawuran itu nggak baik. Itu tindakan kriminal ya. Mungkin Rahmat pada saat itu kan masih muda ya. Jadi bisa segampang gue ikut tawuran nih. Tapi kalau sekarang nggak mau dong pasti ya. Jangan lah. Lo menghimbau juga dong orang supaya enggak ya. Ya makanya channel gue tuh kan ya channel pemersatu pelajar Indonesia. Oh, supaya jangan. Karena di sana dibahas tawuran itu bahaya, jangan. Oke, tapi gue pengen dengar pengalamannya. Apa yang terjadi ketika lo tawuran lagi? Kan lo nggak pernah tawuran gitu. Terus? Gue ngikut di sekolah temen gue. Terus gue untuk yang pertama gue ada tuh yang ibaratnya hitungannya gue nulis data statistik aja dari belakang gitu bang. Oh ini musuh berapa segala macam. Abis. Tapi gue ngerasa kalau misalnya gue dari jauh doang nih, gue ngerasa belum dalam banget nih persona gue nih. Lo bener-bener niat banget ya demi Iya niat banget. Itu taruhannya nyawa loh. Iya, taruhannya nyawa. Tapi ya buat apa kita kalau misalnya debt collector datang ke rumah kita juga sama aja, nyawa kita juga deg-degan juga gitu, takut juga. Ya sama. Walaupun nggak bisa diapa-apain juga kan sama debt collector kan, karena ada payung hukumnya kan. Iya, tapi tetap aja kan kalau misalnya gue stres bunuh diri gimana? Iya kan sama aja nyawa juga kan. Jadi ini udah karena kebutuhan hidup ya. Iya, karena kebutuhan hidup. Iya. Jadi gue kalau misalnya mempelajari sesuatu tuh dalam banget bang, apapun itu gitu ya. Kayak gue baca Harry Potter kan semua gue baca tuh berulang kali. Nah di persona STM pun seperti itu. Akhirnya karena gue bilang sama teman gue, tapi gue mau dong yang paling depan gitu. Oh nggak bisa Met, lu anaknya cemen gitu. Gue tahu lu dari SMP cemen gitu. Ya, gimana dong caranya? Ya gue pakai itu, pakai wapak gue bang. Wapak tuh kayak ilmu kebal. Waduh. Emang bisa bener? Bisa pakai ilmu kebal. Gimana caranya? Jadi entah ini sugesti, entah ini kayak gimana ya. Jadi kayak dikasih tulisan-tulisan gitu, pakai bahasa Jawa kuno atau apa gitu, kayak tulisan Thailand gitu, kertas gitu, dimasukin ke dompet, terus baca-bacaan. Terus nggak kenapa-napa tuh bang. Tapi lo sempat kena bacok? Iya, dan kayak cuma diginin doang rasanya cuma kayak diginin doang. Coba kena bacok apa parang atau? Apapun, benda apapun, gue paling depan mulu. Gila beneran nih. Dan nggak kenapa-napa. Tapi sempat ada musuh yang cok gitu? Iya, orang kerasa kok. Tapi rasanya kayak tangan kita diginin doang. Itu saking mendalaminya. Gila. Sampai gue udah dikasih ituan wapak yang ini bang, ilmu kebal yang pakai batu akik itu. Cuman gue nggak kuat bang. Gue balikin lagi ke orangnya. Karena apa sakit? Enggak, karena itu penunggunya ngikutin gue terus. Penunggunya tuh kayak gimana? Penunggunya tuh kayak cewek gitu. Terus kok lu bisa tahu itu ada cewek? Iya, gua mandi nih. Gua inian nih ngeliat pantulan dari cermin lagi air bak mandi. Itu ada cewek di atas. Gua lihat nggak ada. Terus gua tanya ini kenapa nih kok akhir-akhir ini ada cewek yang ngikutin gua ya? Itu penunggu cincin itu. Aduh, gua bilang takut dah gua. Itu benar, tapi lo ngeliat ada bayangan. Kayak gimana mukanya? Mukanya tuh kayak sinden-sinden gitu, Bang. Terus juga di mimpi dia suka datengin. Gua 3 hari
megang itu udah nggak kuat gue. Iya. Takut lah, ibaratnya. Terus juga gue takutnya juga ibadah gue nggak diterima kan. Itu kan bersekutu dengan jin. Iya benar juga ya. Iya kan. Nggak boleh ya itu ya. Makanya gue balikin ya, udah takut gue. Ini aja yang tulisan ini aja yang bisa dibuang kapan aja. Oke. Nah, gue pengen tahu nih, kenapa sih orang tawuran? Kenapa sekolah A sama B tawuran? Emang ada masalah apa sih sampai lo harus bunuh orang lain gitu? Tuh resikonya kan dibacok. Iya, iya. Kenapa sih gitu? Jadi yang pertama itu gara-gara dendam masa lalu biasanya. Biasanya karena masa lalu di angkatan-angkatan sebelumnya itu pernah diserang, terus pernah ada kakak kelas yang meninggal. Akhirnya dendam. Tapi itu bertahun-tahun yang lalu. Iya, maksudnya udah berjalan cukup Panjang. ya berdekade-dekade malah kan dari tahun 90-an. Gue dengar dari semua narasumber di channel gue dengar awal mulanya adalah ada kumpulan anak STM di Monas gitu. Entah ada acara apa. Jadi ini satu angkatan ngumpul di sini, satu angkatan ngumpul di sini, terus kayak ada konflik sedikit ya, kesalahpahaman mungkin. Akhirnya mereka berantem di situ. Berantem, besok-besoknya jadi janjian. Lama-lama jadi pakai benda tajam. Lama-lama STM lain ngikutin. STM lain ngikutin untuk nyobain berantem gitu. Enggak, jadi terinspirasi. Wah, ini keren, ini sama Keren ini. keren Iya. pakai senjata tajam. Itu bodoh banget sih. Ini sama ini nih. Wah, kita juga. Wah, kemarin pacar gue direbut nih sama anak sekolah ini nih. rame. Wah. Jadi Nah, pas lo ikut tawuran yang kedua kali itu yang pakai apa sih? Wardam apa? Wapak ya. Wapak itu pas lo tawuran itu motivasinya apa? Kenapa harus berantem saat itu? motivasi Sekolah lu nyerang sekolah lain tuh apa? Apa tujuannya apa? Kenapa? Alasannya? ya karena ini aja warisan aja dari. Udah gitu. Warisan dari Hari ini sana kita aja. akan nyerang SMA ini. Karena apa, Kak? Ya nggak apa-apa. Emang kita mau nyerang aja gitu. Karena warisan dari itu aneh banget sih. Anak warisan, terus kalaupun ya satu angkatan misalnya ada 1 tahun di mana dua sekolah itu lahir generasi yang nggak pemberani gitu, akhirnya jadi nggak saling serang kan. Nanti biasanya suka dikompor-komporin lagi sama Alumni? dari alumni dari sini nih. Masa lu diem aja dia lewat depan gitu, akhirnya dia mulai nyerang, dia ngerasa keusik, nyerang balik gitu. Apa yang harus keganggu kalau dia lewat depan? Emang kenapa kalau ada orang SMA lain lewat depan, STM lain lewat depan? Ya maksudnya dia kan dulu kan pernah nyakitin teman kita gitu. Oh, gitu-gitu. Walaupun dia nyakitin kita kan gara-gara kita juga mulai nyerang. Ya, yang udah sampai nggak tahu nih siapa yang duluan. Iya, makanya kita udah nggak tahu sumbernya nih. Ini misalnya sekolah A sama sekolah B. Ini nih awal mula pertempuran mereka nih gara-gara apa sih? Kadang-kadang kita juga nggak tahu. Ya tahu-tahu musuhan aja. Nggak jelas kayak ibaratnya Madrid sama Barca kan jelas gitu, Iya, ya kan? iya, Karena ada histori yang panjang. Ini histori nggak ada kayak ya kita musuhan aja dari dulu gitu. Iya. Oke, di SMA gua, dulu kan gua sekolah di SMA 70. Itu terkenal suka tawuran. Iya. Tapi lo sempat dengar soal itu? Iya. SMA 70 suka tawuran. Kan yang sama SMA 6 kan kasus juga kan masuk TV. Iya. Nah, pas zaman gua dulu itu masih sering tawuran tuh. Sekarang sudah tidak ada. Mereka sudah berdamai karena udah timbul korban jiwa pada saat itu. Sepakat untuk berdamai, selesai gitu. Dan memang bagus. Seharusnya semua sekolah jangan ada yang tawuran. Nah, SMA 70 pada saat gua sekolah di sana itu termasuk sekolah unggulan. Jadi itu hanya murid-murid pintar yang masuk di situ gitu. Kebetulan gue bisa masuk sana juga gitu kan. Nah, anehnya adalah gue tuh nggak tahu itu sekolah tawuran. Jadi pas gue masuk, kok tiba-tiba dikumpulin kakak kelas. Oh. Terus digampar-gamparin. Oh, ditatar. Iya, ditatar. Itu namanya ditatar. Iya, Ya? ditatar. Terus ada yang ada teman gue yang diangkat, terus diginiin palanya, terus diajak muter satu lantai. Ini teman lu namanya siapa? Nggak tahu, Kak. Pak. Ini temen lo namanya siapa? Waduh. Disuruh kenal satu angkatan biar kompak katanya. Iya. Tapi kan bisa cara lain kan biar kompak kan? Iya nggak sih? Iya betul Gitu. betul. Ciuman pertama gue itu pas SMA kelas 1. Oh, sama pacar. Enggak, sama kakak kelas nyuruh kita duduk tuker-tukeran permen. Allah. Tahu kan? Iya Ini. Ya, tapi tukeran permennya kalau di sekolah gua digini gitu, Bang. Enggak, gue pakai bibir gila nggak? Aduh, kuat tapi, Bang. Maksudnya kuat? Maksudnya kuat sama cowok gitu. Iya makanya itu dia kan pakai gigi dong. Gini, tok transfer dong. Nah kebetulan di sebelah gua bibirnya maju. Nah bibir gua kan juga agak maju ya. Jadi pas gini, waduh kena nih gitu. Terus kena.
Ya Allah. Masa cuma pertama gua sama teman angkatan Gue gue. juga lagi sama cowok lagi. Sama cowok Yang lagi. pertamanya. Masalahnya kalau bibirnya maju itu, kan lo nggak bisa gigi kan? Iya, harus iya. gini kan? Heeh. Harus gini kan? Nah, dia kan juga gitu kan? Jadi kayak gitu. Terus dilanjutin tapi Bang. Enggak dong, enggak dong. Enggak ya? Enggak tiba-tiba Enggak ya? gitu kan, enggak dong. Lepas ya langsung. Ya? Lepas. Cuman itu bikin gue sama dia jadi awkward selama setahun. Oh. Jadi canggung ketemu. Gitu. Oh, iya sih, gue juga kalau jadi itu bakal gitu sih. Iya kan? Tapi itu sebenarnya masuk kategori apa ya? Maksud gue tuker-tukeran permen lewat bibir itu udah ada bisa ada hukumnya loh itu. Maksudnya Iya, itu bisa iya. pelecehan, bisa apa segala macam. Dan gue nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya gitu kan, zaman sudah berubah. Iya, betul. Nah, SMA 70 bahkan juga udah nggak pernah tawuran lagi kan. Saat ini kan gitu kan. Jadi ya dan gue sempat ada masalah lah sama kakak kelas lah. bukan masalah itu. Oh, bukan masalah itu. Gue chatting, terus gue godain orang, gue pikir cewek, nggak tahu kakak kelas gue. Oh. Jadi dia nyamperin gue. Dia cowok pura-pura jadi cewek. Oh. Mahal-mahal gitu. Oh iya, temen gue juga ada yang kayak begitu. Tapi ini kakak kelas gue yang gue goda-godain. Oh. Besok ketemu dong di kelasku gini-gini. Terus, jadi datang cowok anak kelas 3, mana yang kayak gitu. Aduh, serem banget dah. Terus jadian tapi. Enggak dong. Mentang-mentang gue udah. Iya, maksudnya ciuman sama kayak cowok. udah, ini kan maksudnya udah ke-distract sama kelas 1 kemarin. Cuma maksud gue itu lumayan teror sih buat gue ya. Karena gue sempat nggak masuk sekolah berapa lama gitu. Beban pasti. Iya, karena kelas 3-nya yang nyariin apa segala macam. Pasti nyariin. Nah, di STM lo juga kayak gitu. Maksudnya apakah memang senior lo itu juga mentatar supaya lo siap tempur gitu tawuran apa gimana sih? Kalau di zaman gua itu udah enggak lagi karena udah kita udah masuk sekolah ini Bang, apa namanya, sekolah yang jadi sekolah percontohan lah karena selalu menang LKS gitu. Selalu menang LKS. Tapi waktu itu sempat ada apa namanya ya, ada pemicu lah yang menyebabkan waktu itu sekali-kalinya gitu. Dan gua nggak pernah ikutan lagi nongkrong di tempat itu, kelas itu gitu. Sampai yang tadi di Suci gua ditolak kan, akhirnya karena di sini udah damai gitu, sekolahan gue juga udah damai dan udah bersih dari tawuran, akhirnya gue sekolah ngebelain sekolah lain tawuran. Yang tadi lo bilang lo pindah itu. Oke. Ini tawuran paling parah pas lo lagi tawuran di sekolah lain itu apa? Paling parah itu. Ada yang bawa senapan kah apa? Wah, kalau senapan kayaknya nggak ada sih. Kayak kemahalan sih anak STM kan. Anak STM orang beli celurit aja dibikin sendiri dari besi. Dibikin Sendiri dari besi, dibengkokin terus diasah. Sayang kalau misalnya beli mah. Anak-anak STM. Nah, yang paling parah itu gue nggak terlibat di sana, tapi gue ngeliat itu tawuran itu yang paling parah. Gue waktu itu lagi lewat playover dan gue juga nggak pakai baju sekolah karena gue tutup pakai sweater kan. Gue takut tuh karena kalau misalnya lewat jalur dibilangnya kan kalau anak STM kan jalur Gaza tuh kayak playover gitu. Gue takut karena gue pakai celana abu-abu. Gue nggak persiapan apa-apa di situ kan. Nah, gue waktu itu disangkain kalau misalnya gue juga ikut dalam pertempuran itu. Padahal gue naik motor waktu itu. Gue diberhenti, dijegat itu. Habis itu gue bukan anak sini. Gue anak SMA, gue mah anak SMA. Gue ngasih tahu anak SMA yang cemen, di situ sekolah yang cemen. Akhirnya gue minggir aja dah. Ini tunggu ini kelar. Gue takutnya kalau kesini nerobos ini gue kena, kesini belok kesini gue ini kena. Makanya gue nungguin di sini dekat tukang teh pucuk waktu itu. Gue nontonin di depan gue langsung itu dibacokin Bang. Jadi benar-benar pakai pisau, pakai celurit gitu. Iya, dibacokin di depan gue dan teman-teman pada kabur. Itu meninggal karena masuk berita itu kalau nggak salah. Oh iya, gue sempat lihat tuh, itu parah banget sih. Itu. Tapi setelah ada korban pasti ada penindakan dong. Mereka pasti diangkut polisi kan? Iya pasti. Tapi biasanya diangkut polisi pun mereka cuman diinepin beberapa hari gitu. Terus orang tuanya yang ngambil gitu. Karena kalau misalnya tawuran kan nggak ketahuan Bang siapa yang ngebacokin gitu kan, tersangkanya gitu. Tapi ada yang penjara? Sejauh ini sih yang gue lihat sih gue belum pernah dengar ada orang di penjara gitu ya. Cuman kalau masuk polisi aja gitu. Cuman nggak pernah tahu kelanjutan hukumnya kayak gimana gitu. Tapi yang gue lihat ya selama ini anak STM itu kalau misalnya terjadi pertempuran terus ada jatuh korban, biasanya kagak tahu nih siapa nih yang bacok karena kan rame-rame gitu.
Dan mereka juga nggak bisa dijadiin tersangka bang, karena kan semuanya korban. Di sini juga ada yang kebacok, di sini ada yang kebacok, semuanya pernah kebacok gitu. Jadi kayak kalau misalnya dia dihukum gara-gara ngebacok orang, lah ini saya ngebelain teman saya kemarin juga dibacok, tapi nggak dikasusin gitu. Jadi agak-agak ribet bang. Makanya gue di channel gue sampai bilang, ini kayaknya harus bikin STM festival bang. Jadi dikumpulin STM bener-bener. Jadi kita emang ibaratnya tabayun lah gitu sama anak STM gitu. Itu bener sih. Sekarang masih ada tawuran-tawuran ini? Masih ada di beberapa daerah masih ada. Walaupun sebenarnya Kementerian Pendidikan ya bikin sebuah acara tuh bang. Sebenarnya sebelum masuk sekolah sekarang tuh teman gue tuh si Sukun kemarin dia dapat pembinaan bang. Jadi jagoan-jagoannya itu dikumpulin. Oh benar. Dikumpulin. Terus disuruh berantem sampai. Kenapa kayak Battle Royale ini? TPUBG. Kayak PUBG. Dikumpulin jagoan-jagoannya terus diajak ke puncak, ditatar mereka. Cuman itu nggak ngasih efek jerak. Maksudnya tidak membuat mereka jadi tidak berantem gitu. Tetap berantem gitu. Tapi kan dikumpulin di puncak, pasti mereka ketemu jadi sohipan dong. Hai, apa kabar gitu. Iya, awalnya malah justru kata teman gua yang jadi narasumber itu, si Sukun itu malah sempat kayak mau berantem lagi di situ gitu. Di puncak. Iya, di acara pemerintah. Iya. Waduh. Entah acara pemerintah, entah acara apa, cuman pokoknya itu dikumpulin satu sekolahan dan yang jagoan-jagoan yang masalahnya bukan secara keseluruhan satu basis. Jadi yang jagoan-jagoannya dicomot yang mungkin ya kalau misalnya di kepolisian atau di warga umum udah ketahuan lah yang biangnya siapa dicomot-comotin, tapi tetap terjadi gitu, nggak ngaruh. Terus kalau basis itu artinya apa? Basis 72 basis. Basis itu jadi itu tuh base camp bang, base camp. Jadi kalau misalnya basis KRL ya base campnya bisa di KRL. Itu ngapain maksudnya itu? Ya tempat nongkrong, tempat nge-base camp, tempat mereka cerita-cerita biasanya di sana. Nah biasanya itu jadi apa ya? Jadi momok buat sekolah lain gitu. Jadi kalau misalnya sih, jangan ini base camp ini gitu. Jadi mereka muter balik dan bisa jadi target juga. Oh mereka mah base campnya di sini, nongkrongnya di sini. Kalau pengen nyerang langsung ke sana gitu. Jadi nggak nungguin lagi di jalur gitu. Bisa jadi seperti itu juga. Iya. Oke, jadi lo menghimbau dong semua anak STM untuk tidak tawuran lagi kan? Iya, karena udahlah ya, ngapain sih lo waktunya buat belajar gitu ya nggak sih? Lo lagi buat belajar apa segala macam gitu. Tapi gue merasa bersalah juga karena gara-gara gue ramean jadi tawuran. Lo nggak pernah ada intensi buat bunuh orang dong? Nggak ada. Jangan dong. Gue justru karena buat nyari materi kan? Gue justru emang menghindari untuk bisa ngebacok orang gitu. Oh, jangan sampai lo yang bacok. Karena makanya gue posisi gue selalu di tengah-tengah gitu, tengah-tengah yang gue ngeliatin ada yang kebacok kayak bagaimana gitu. Tapi selalu gue yang kena gitu, gue kena mulu gitu. Dan gue takut gitu sebenarnya itu anak orang juga gitu. Iyalah, kita kan nggak tahu dia anaknya siapa. Iya bener. Kalau gue kan juga nggak apa-apa, kalau gue mah ya paling gue bisa ngebersihin luka gue sendiri gitu. Cuma kalau misalnya itu direkam terus ada gua gitu kelihatan dan tujuan gua adalah untuk masuk TV di Kompas, sangat bahaya sekali kan. Wah ini orang yang siapa yang di panggung nih, wah gua baru 5 besar, wah eliminasinya dijemput polisi. Masuk lambe turah lagi. Kayak Musdalifah ngelanggar motor hilang kena tilang. Oke, nah tapi ini menarik nih. Jadi begitu lo ikut tawuran lagi apa segala macam, dapat materi itu? Itu materi setiap minggu pasti ada tentang tawuran ya kan, satu tentang STM-nya satu. Enggak, ini sebelum ikut audisi Suci 5, berarti udah ada dong. Udah ada beberapa tentang STM. Jadi selama setahun itu gue ngumpulin materi tentang STM bang. Jadi gue minta wapak sama temen gue. Itu gue jadiin materi. Cuman kan yang batu cincin, batu aki keluar semua kan? Keluar semua. Yang batu aki keluar, yang tentang apa namanya, yang tentang yang di jalur keluar, yang pakai ilmu kebal keluar. Dan semuanya itu yang gue ceritain bener-bener real, gue cuman tinggal masukin opini komedi aja di dalamnya. Iya, nge-twistnya. Iya, udah enak banget itu premisnya. Iya. Dan itu emang lucu. Terus begitu Suci 5 audisi, gue nonton lagi dong. Iya, nonton lagi. Terus gimana? Gue ngapain? Gue lupa soalnya. Wah, waktu itu Bang Radit ngakak banget itu. Itu gue duduk, terus materi apa? Gue opening pertama gue ini anak STM. Gue ini alumni STM. Gue pasti udah lupa dong. Iya, gue ini alumni STM. Dan anak STM itu identik dengan tawuran. Iya. Gitu. Makanya suka ke bawah-bawah di dalam kegiatan belajar mengajar. Oke. Itu premisnya ya. Iya. Terus
tiba-tiba datang guru kan belajar bahasa Indonesia. Anak-anak hari ini belajar kita membaca puisi ya. Satu-satu maju ke depan. Rahmat maju, lu yang maju. Gua nggak takut. Waduh. Gua nggak takut. Oh itu gua ketawa banget pasti ya. Matt, baca puisi, baca menteri ilmu kebal, nggak takut. Waktu itu. Terus tapi gua ketawa. Komen gua apa waktu itu? Komen lu asik sih kata lo. Gua masih ingat tuh. Asik sih. Banyak komik yang emang lucu, tapi mereka nggak punya pembeda. Dan lu udah punya pembeda, yaitu STM. Sama satu lagi sih pembeda lo sih. Lu tuh meledak-ledak gitu, gue suka. Lu gitu. gitu kan, ekspresif gitu. ya? Ekspresif gitu. Terus masuk Golden Ticket? Golden Ticket waktu itu. Luar biasa. Gila, tapi gue seneng deh ngeliat perubahan apa ya, maksudnya lu komik, ditolak, dikomenin, lu bisa defensif dong, bisa gue nggak gini apa tapi lu mikir kayaknya mungkin ada benernya juga gitu, terus lu berusaha memperbaiki diri dan kutip lah, terus akhirnya lolos gitu, masuk suci 5. Walaupun gue juga bisa jadi salah loh, maksudnya kayak Ridwan Remin aja pernah bilang ke gue kalau misalnya punya persona gue misalnya kalau misalnya jurinya tetap gue di suci yang terakhir, itu mungkin dia nggak akan juara. Karena gue pasti komentar gue sama, bedanya apa gitu. Tapi kan dia juara, berarti kan gue salah gitu maksud gue. Walaupun bisa juga kayak gitu. Nah terus tapi pasti gue pernah komen nih. Gue nggak tahu gue inget apa enggak ya, tapi pasti gue pernah komen soal kayaknya lo STM mulu deh, mulai cari yang lain, pernah gitu nggak sih? Nggak pernah komen itu. Nggak pernah ya? Karena gue setiap minggu materi STM gue cuma 1 bang. Oh. Jadi beat STM 1, sisanya observasi. Oh, yang beda-beda. Oh, jadi emang lo dengan sengaja nyampurin? Iya, karena gue ngeliat dari cuci-cuci sebelumnya supaya tidak ada kebosanan penonton ngedengar materi kita. Jadi 1 beat itu ya sebagai branding kita aja gitu. Iya, biar orang inget dulu. Oh, anak STM gitu. Karena biasanya itu paling gampang bang. Iya, gue sampai sekarang pun kalau misalnya stand up, gue tuh punya guru namanya Chongli. Wah udah ketawa orang gitu. Iya. Lebih gampang. Chongli. Punya Chongli. Sampai sekolah gue katanya banyak yang masuk situ gara-gara ketemu Chongli. Oh iya? Iya. Dan sempat lo bawa di Suci kan? Iya sempat dibawa juga. Jadi waktu itu berapa 4 besar waktu itu ya datang. Itu gue kaget banget. Gue kagak tahu itu sumpah malu. Pasti Kompas yang ini. Iya gue kagak tahu makanya si Henry Ucu Bengsin si Henry teman gue si Ucu Bengsin kok dia diem aja nggak mintain tiket apa jangan dia udah dapet tiket gitu. Cup ini Cup tiket Cup gimana Cup, dia nggak balas gitu. Ternyata pas bagian bertemu dengan Meet the Komika apa ya waktu itu ya, bertemu dengan keluarga datang Chongli, aduh gue malu banget ini, gue bilang masalah gue ngomongin dia mulu. Iya, tapi lo nggak minta izin tuh ke Chongli? Enggak, gue nggak minta izin. Yang paling parah apa sih lo ngomongin dia, paling parah apa? Yang paling parah itu ini soal apa? Yang waktu gue disuruh push up. Oh, Chongli nyuruh lo push up? Iya, kalau telat kan disuruh push up gitu. Kalau telat disuruh push up. Terus karena gue sering telat disuruh push up, gue suka sebel gitu jadinya, gue pengen balas dendam gitu. Udah ke beberapa kali gue disuruh push up, mungkin dia kasihan sama gue ya kan. Terus gue ngelihat dia, terus awas aja gue kerjain. Terus? Akhirnya dia ngasih gue minum. Ngasih gue minum, ngasih gue minum, dia naruh minumnya dia, terus dia pergi, minumannya gue ambil, gue buang, gue isi air keran, gue taruh, masih push up, udah push upnya, kamu nih udah berapa hari ini, kamu ini selalu terlambat, saya kasihan, ini saya beliin aqua buat kamu, ya Allah, buat gue ternyata aqua, padahal gue udah jahat, dia masih dilindungi Tuhan ya, si Chongli ya. Iya. Minum dong, ayo dong, iya Pak, ayo diminum. Tapi itu beneran terjadi itu? Enggak, itu nggak beneran terjadi. Itu ini aja ya, buat komedi aja ya? Buat komedi, cuman di push up-nya bener? Kejadian di push up dan gua ngeliat aquanya dia, itu beneran pengen gua ganti. Iya. Oke, ini terus lo sekarang mulai berubah lagi nih kalau gua ngeliat. Lu stand up banyak ngomongin filsafat sampai dibilang sotoy sama orang-orang. Bener gak? Sebenarnya gini bang, gua tuh aduh gue suka ketawa kalau misalnya orang nanya ini. Wih, Ramet Filsuf, waduh. Ramet Filsuf. Saya aja jarang masuk kuliah. Jadi sebenarnya orang tuh suka salah kaprah. Waktu di callback kemarin, gua ngomongin tentang filsafat gitu. Karena lo kuliah filsafat? Iya, karena gua kuliah filsafat gitu. Walaupun ada juga materi STM-nya di situ, gua tetap nggak mau ngilangin branding ini. Karena lumayan jadi pensi mulu kan, yang undang pensi terus. Nah, abis itu selesai itu, sebenarnya works aja, maksudnya bekerja aja, lucu aja gitu di penonton gitu. Cuman
gue terima lah misalnya komentar-komentar dari teman sejawat gitu ya, dari teman-teman kalau misalnya gue belum punya kapasitas untuk ngomongin hal yang seberat itu gitu. Walaupun sebenarnya premis beratnya itu gue ambil simpelnya gitu. Contohnya apa sih? Apa sih yang digugat itu? Kayak misalnya tentang filsafat itu sebenarnya bukan filsafat sih, jadi kayak gua kuliah filsafat terus pelajarannya ini gitu. Jadi apa Socrates lah, apa lagi? iya kayak misalnya ilmu firasat waktu itu, ilmu firasat. Jadi ilmu firasat itu buku ilmu firasat itu udah ditulis 2000 tahun yang lalu gitu, buku lama gitu. Dan itu premisnya lucu-lucu banget di situ. Jadi dia tuh ngelihat kepribadian orang dari bentuk badannya. Jadi kalau misalnya agak ininya miring gimana gitu. Terus ini yang tai lalat gitu, tempat-tempat tai lalat gitu. Kalau misalnya ada orang tai lalat di sini, ya Artinya kan? apa? Ya artinya orangnya dia itu ekstraktanya bagus, pekerjaannya bagus, punya tai lalat di pipi itu berarti orangnya manis, di jidat itu orang pinter. Nah kalau misalnya punya tai lalat di mana-mana, nah itu orang jorok, mukanya tai semua gitu. Gitu doang maksudnya Padahal simpel, gitu doang, iya ya. maksudnya simpel kan filsafatnya. Sebenarnya gua tuh ngomongin filsafat sama kayak komik. Abis dari Dufan ngomongin Dufan. Sebenarnya iya, karena dekat kan. Iya, gue sebenarnya ngomongin filsafat ya karena gue abis ngalamin ternyata kuliah di filsafat tuh kayak begini gitu. Oke. Banyak hal-hal uniknya gitu. Iya. Orang gue kalau misalnya diskusi aja kita tuh ngomongin hal yang nggak penting loh. Iya. Kayak misalnya kenapa Nobita itu selalu terlambat datang ke sekolah. Iya. Ada Doraemon punya pintu kemana saja. Iya. Maksudnya- Itu dibahas. Iya dibahas di kelas lu. Iya, maksudnya kayak ini menarik banget nih hal-hal yang remeh gini kita kan nggak pernah mikirin gitu ya. Iya. Tujuannya Fujio itu bikin Nobita selalu terlambat itu Apa? ternyata tujuannya supaya Nobita itu nggak jadi anak yang manja dan instan gitu. Iya. Ternyata sedalam itu. Gue tertarik gitu untuk ngebahas ini dan Padahal kalau Fujio-nya tahu pertanyaan itu dia, oh iya salah ya. Padahal dia bukan itu. Iya juga sih bisa jadi. Menarik, ini menarik banget. Nah, terus lo mau bikin show katanya? Ya, gue mau bikin stand up spesial judulnya Paradox. Paradoks. Kenapa harus paradoks? Karena paradoks kan sebenarnya kumpulan beberapa premis yang kontradiktif dengan premis itu sendiri kan. Dan menghasilkan sebuah kebingungan. Nah, gue bakal 1,5 jam itu gue bakal menceritakan kebingungan gue dalam hidup ini gitu. Kenapa gue masuk STM tiba-tiba masuk filsafat kuliahnya gitu. Kenapa gue bisa lucu ngomongin kekerasan gitu. Padahal kan kekerasan yang tentang tawuran harusnya itu mengerikan. Iya. Itu akan dibahas. Kapan tuh? Itu 1 Mei 2019. 1 Mei 2019. Itu di Gor Bulungan. Di Gor Bulungan. Tiket tuh bisa dibeli? Tiket sudah bisa dibeli, linknya nanti Di deskripsi ya? Iya, di deskripsi. Nanti gue taruh di Link deskripsi. Sama link YouTube-nya Rahmat nanti juga taruh kalau ada yang mau lihat lo interview. Ini serem banget sih kontennya dia sih. Interview jagoan-jagoan tawuran dulu pada masanya. Tapi dengan tujuan ya supaya jangan berantem lagi dong. Pasti. Ya, tapi tidak semengerikan itu kok. Isinya ternyata banyak hal-hal lucunya juga. Iya. Banyak hal menariknya juga. Iya. Lu aslinya lucu nggak sebenarnya? Menurut lu? Di tongkrongan apa? Di kehidupan nyata? Di kehidupan. Gue di tongkrongan itu sebenarnya hitungannya joker bang. Kalau di tongkrongan STM gue joker. Orang ngelawak aja. Suka ngelawak aja. Kenapa? Karena orang yang jelek dan nggak punya duit, ya cara menonjolnya dengan ngelucu. Iya. Gue nggak bisa menonjol kekayaan, nggak bisa menonjol tampang, nggak bisa. Iya. Cara gue caper adalah dengan ngelucu. Oke. Ya udah, makasih ya Rahmat ya. Semoga sukses acaranya, banyak yang nonton. Amin. Thank you, Matt. Makasih Bang Radit. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.